Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kita ngobrol yuk. Gimana kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik aja ya. Jaga kesehatan. Intinya kalian harus sehat dan baik-baik untuk keluarga. Amin. Oke, episode ini adalah episode yang pertama. Di episode pertama ini aku akan membahas tentang menjadi dewasa yang menyakitkan gitu kan. Nah, dewasa yang menyakitkan itu adalah istilah yang sebenarnya digunakan untuk menggambarkan pengalaman di mana ia menjadi dewasa yang penuh dengan tantangan dan kesulitan. Nah, tantangan-tantangan apa saja sih? Maksudnya tantangannya itu berupa masalah finansial, pekerjaan, hubungan, atau bahkan masalah kesehatan mental. Kadang juga nih dewasa itu bisa menjadi menyakitkan karena kadang kita merasa stres, cemas, dan bahkan depresi. Lalu apa sih yang menyebabkan dewasa itu menyakitkan? Masalahnya nih sekarang kita akan bahas. Ada beberapa faktor nih yang bisa menyebabkan dewasa itu menyakitkan. Di antaranya ada 3 sih. Kita akan bahas satu-satu. Perubahan peran dan tanggung jawab yang pertama. Yang kedua, tekanan sosial. Yang ketiga, peran gender. Nah, kita akan bahas satu-satu. Nah, yang pertama itu perubahan peran dan tanggung jawab. Nah, maksudnya di sini adalah ketika kita menjadi dewasa, ternyata kita akan mengalami perubahan peran dan tanggung jawab yang mengejutkan lah ya, gitu kan. Nah, yang kedua kita akan juga harus mulai bekerja, mulai menikah, memiliki anak, dan juga kadang apa aja? Kadang-kadang nih perubahan ini bisa membuat kita merasa tertekan dan tidak siap secara kenyataan ya. Yang kedua itu kadang kita merasakan tekanan sosial. Maksudnya adalah masyarakat seringkali memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap orang dewasa. Kadang kita diharapkan untuk sukses dalam karir, memiliki keluarga yang bahagia, dan hidup dengan nyaman lah ya. Tekanan sosial ini bisa membuat kita merasa tidak mampu dan kadang tidak diterima. Yang ketiga itu peran gender. Nah, peran gender ini juga bisa menjadi faktor yang menyebabkan dewasa menyakitkan. Masyarakat nih seringkali membedakan tentang peran laki-laki dan perempuan. Perbedaan ini bisa membuat kita merasa tertekan untuk mengikuti norma-norma yang berlaku. Lalu, bagaimana nih caranya mengatasi dewasa yang menyakitkan? Nah, di sini solusinya nih, ada beberapa cara juga yang bisa kita lakukan untuk mengatasi dewasa menyakitkan. Nah, di antaranya itu ada 3 kan. Yang pertama itu menerima kenyataan, yang kedua itu membangun dukungan, yang ketiga itu merawat diri sendiri. Nah, kita akan bahas satu-satu lagi nih. Yang pertama menerima kenyataan. Nah, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah menerima kenyataan bahwa memang dewasa sepenuhnya penuh dengan tantangan dan banyak masalah nih gitu kan. Kita tidak bisa menghindari tantangan-tantangan tersebut ketika kita sudah menjadi orang yang dewasa. Tetapi kita bisa belajar untuk menghadapinya. Yang kedua itu membangun dukungan. Nah, di sini maksudnya adalah dukungan dari orang-orang bisa sangat membantu kita nih untuk mengatasi setiap masalah ketika kita beranjak dewasa. Karena kan tidak semua orang yang mengalami dewasa yang menyakitkan kan. Bagi kalian yang mengalami dewasa yang menyakitkan, kita perlu bercerita nih kepada orang yang kita percayai, seperti teman, keluarga, ataupun kita pergi ke psikolog. Nah, yang ketiga adalah merawat diri sendiri. Merawat diri sendiri juga penting nih untuk mengatasi dewasa yang menyakitkan. Nah, kita perlu memastikan bahwa
kita cukup tidur, makan makanan yang sehat, berolahraga secara teratur. Itu perlu kita rutinitaskan setiap hari. Kita juga perlu meluangkan waktu untuk diri sendiri, untuk melakukan hal-hal yang kita sukai. Dewasa yang menyakitkan adalah pengalaman umum yang dialami banyak orang. Namun, kita tidak perlu menyerah. Dengan belajar untuk menerima kenyataan, membangun dukungan, dan merawat diri sendiri, kita bisa mengatasi dewasa menyakitkan dan menjalani kehidupan yang bahagia. Terima kasih telah mendengarkan podcast Dewasa yang Menyakitkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Pesan untuk pendengar, jika Anda merasa dewasa itu menyakitkan, jangan ragu untuk meminta bantuan. Ada banyak orang yang peduli dengan Anda dan ingin membantu Anda melalui masa-masa sulit ini. Anda tidak sendirian.